Halo guys, kali ini kita akan membahas apa yang dibocorkan oleh sebuah akun TikTok Bujang Hoho yang membalas komentar semua sudah direncanakan. Di sini dikatakan bahwa bocor A1 dari seorang perwira di Mabes Polri, pemilu diambang kecurangan lagi. Hal itu dikatakan dari media CNN Indonesia. Dalam naskah itu disebutkan bahwa kita sudah melakukan 2 tahap pilpres, tapi hasilnya belum cukup. Usahakan agar Jokowi 3 periode. Kalau bisa, pilpres 2024 ditunda, minimal jabatan Jokowi ditambah 2 tahun. Kalau masih sulit, usahakan ketua KPU 2024 dari Banser. Pertahankan ketua MK. Nikahkan dengan saudara kandung Jokowi. Begitu redaksi tersebut. Kita akan anggarkan 5 triliun untuk KPU, MK, Carta Politika. Carta Politika adalah salah satu lembaga survei, dan polisi. Kemudian dilanjutkan dengan jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari kalangan tokoh nasionalis, tokoh agama, atau mahasiswa atau elemen yang lainnya, habisi mereka. Begitu kata dokumen yang diunggah oleh akun ini. Nampaknya akun ini merupakan akun pendukung Anies Baswedan, di mana memang dalam akunnya penuh dengan dukungan terhadap Anies Baswedan. Dan ini adalah salah satunya. Gus Muhaimin nanya singkatan SGIE. Carbon capture SGIE, ya. Iya. Kalimat-kalimatnya nggak umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah, ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy. Ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat tuh. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Nggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti, atau Cak Imin tentang misalnya bank syariah, ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris, tapi dia ngomongnya SGIE, tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, ya saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah. Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Tapi sangat cerdas jubir Amin ini sampai Fahri Hamzah tak bisa berkutik. Jadi Bang Fahri seperti ada perang di luar, ini rekonsiliasi, seolah-olah bangsa kita sedang perang besar. Kenapa kok kita malah menjual ketakutan gitu loh? Padahal nggak ada hal itu. Kenapa sok-sok ini jadi alasan bahwa ini ada perang dan ini harus ada rekonsiliasi? Yang ada malah bukan rekonsiliasi, malah menciptakan perang baru terhadap kubu yang lainnya. Jadi jangan kita menjual ketakutan untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua tentang anak muda. Bicara anak muda, teman-teman, di sini kita lihat sendiri siapa yang calon yang paling mempercayai anak muda. Hanya Amin yang mempercayakan panggung ini untuk anak muda, diberikan kepercayaannya untuk bisa menyampaikan aspirasi anak muda itu sendiri. Dan mengapa kita harus memilih Amin? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman,
tadi disampaikan juga bahwa ya anak presiden, saya belum izin bicaranya anak presiden, Mbak, karena memang kan katanya mewakili generasinya, mewakili anak muda. Kita itu muda bukan suatu hal yang bisa dijual-jual seperti itu. Kita juga harus punya kompetensi. Kalau sekedar muda, giring Niji aja jadi wakil presiden sih. Dia juga muda toh. Tunggu. Maksudnya ini Gibran tidak punya kompetensi. Secara pengalaman 2 tahun jadi wali kota, Mbak. Apakah itu cukup? Apakah itu bisa dijual untuk bisa memimpin jutaan rakyat Indonesia? Dan yang ketiga, saya mau sampaikan lagi. Kita tidak boleh melanjutkan budaya nepotisme di bangsa ini. Dulu 98 senior-senior kita, teman-teman mahasiswa semua di sini. Tunggu, budaya nepotismenya di mana? Ini kan dipilih oleh rakyat. Pemilihan nanti akan dipilih oleh masyarakat loh, bukan ditunjuk. Yang menyodorkan pilihan siapa? Jadi 98 senior-senior kita berdarah-darah menggulung nepotisme di republik ini. Tapi hari ini kita tunjukkan lagi hal itu ulang kembali. Apakah kita tinggal diam, teman-teman? Nggak boleh. Kita harus lakukan perubahan. Perubahannya dilakukan melalui pilihan. 14 Februari kita pilih untuk melakukan perubahan itu sendiri. Setiap orang yang melakukan berdarah-darah untuk melakukan kemajuan, ini kok maju pakai hubungan darah, kan nggak baik seperti ini. Oke, Bung Fahri, boleh ditanggapi dulu ini. Yang pertama, rekonsiliasi, jangan menjual ketakutan. Yang kedua, tahun 2018 kami bertemu dengan Pak Jokowi. Jika presiden kita nanti Pak Anies, semoga negeri yang kini banjir jerit tangis segera jadi negeri penuh senyum manis. Jika presiden kita nanti Pak Baswedan, semoga negeri yang kini penuh sedu sedan segera jadi negeri contoh teladan. Jika presiden kita nanti Pak Anies, semoga negeri yang kini ditimpa krisis segera jadi negeri yang sukses demokratis. Jika presiden kita nanti Pak Baswedan, semoga negeri yang kini dipenuhi kezaliman segera jadi negeri yang dipenuhi kemakmuran keadilan. Selanjutnya, pilihan kebenaran. Rakyat yang berlandaskan kebenaran, berasas ketuhanan, persaudaraan dan kebersamaan, tentukan pilih pemimpin paling teladan. Saat-saat ini ada pada diri Pak